Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih untuk kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan juga dalam setiap urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, seperti biasa ya teman-teman, share lagi nih aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Dan ini tuh masih dalam edisi bulan Ramadan kemarin ya. Jadi baru sempet gitu aku edit. Di sini jadi persiapan sebelum sahur aku tuh tadi kebetulan ngangetin nasi ya teman-teman, karena nasi sisa yang semalam tuh masih banyak. Jadi aku nggak masak, cuma ngangetin aja. Terus untuk menunya tuh aku mau masak sayur sop aja. Nah, di sini aku tuh pakai sayur pecay, terus ada buncis sama ada wortel juga, dan nanti juga aku bakalan kasih sama tetelan ayam. Dan kebetulan ini tuh aku bangun pas nyiapin sahur tuh sekitar jam 3 subuh ya teman-teman, karena takutnya tuh kesiangan. Karena ini sih aku pertama kali ya kalau masak sahur tuh agak lumayan lama untuk masaknya, karena sih biasanya kan aku tuh yang sat-set aja gitu, kayak masak mie instan ataupun ceplok telur gitu. Tapi kan kebetulan kan ini ada pak suami, jadi dia tuh minta dibikinin sama sayur sop. Oh ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak juga nih buat teman-teman nih yang udah selalu bersedia untuk mengklik video aku, dan buat teman-teman juga yang baru menemukan channel aku ataupun yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang. Mudah-mudahan video sederhana ini tuh bisa menghibur, bisa memberi sedikit manfaat juga buat teman-teman. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang lagi males untuk beraktivitas, ya mudah-mudahan aja setelah nonton video aku jadi lebih semangat lagi untuk mengerjakan aktivitasnya. Karena ya yang aku rasain sendiri gitu ya, kalau misalkan lagi mager terus tiba-tiba aku lihat vlog teman-teman gitu ya di handphone aku tuh jadi nambah lagi untuk semangat beres-beres rumah ataupun masak-masak gitu, nggak tahu kenapa juga ya. Jadi kalau misalkan lagi datang penyakit magernya, aku nontonin aja gitu vlognya teman-teman. Ini balik lagi ke video ya teman-teman. Ini untuk nasi yang aku angetin tadi tuh udah masak. Ini langsung aja ya aku pindahin ke tempat nasi yang ini. Dan kebetulan juga untuk anak sama suamiku tuh masih tidur, belum aku bangunin, karena ini untuk menunya tuh belum aku masak juga gitu ya. Emang sih ya, biasanya kalau misalkan menu sahur tuh emang paling cocok yang berkuah gini ya teman-teman, jadi cepet aja gitu untuk makannya. Tapi kalau aku sendiri sih, kalau untuk sahur aku tuh jarang banget makan nasi. Paling itu aku cuman makan cemilan aja sama air putih udah cukup ya teman-teman. Karena nggak tahu kenapa sih ya, kalau misalkan sahur tuh nafsu makan aku agak kurang gitu. Ini untuk sayurnya udah hampir matang ya teman-teman. Tadi untuk terakhir ini aku tambahkan sama irisan daun seledri. Dan ini aku mulai pindahin ke mangkok untuk sahurnya Pak suami. Dan mohon maaf, ketika kami sahur, aku nggak bisa record videonya gitu ya teman-teman. Ini aku persingkat aja. Terus ini kegiatan aku di siang harinya, atau lebih tepatnya tuh ini sekitaran 1H sebelum lebaran gitu ya teman-teman. Ini kebetulan aku tuh tadi belanja sayuran, ini cuma dikit aja sih ya. Itu ada satu kresek kunyil gitu untuk toge, terus ada kacang kupas 1 bungkus, ada kacang biasa 1 bungkus, terus aku juga beli tahu 1 bungkus, terus ada cabai merah, sama ini aku beli 1 bungkus seres juga, terus ada 1 buah kol, sama ini aku juga beli 4 potong ikan pindang, dan terus ini juga aku beli timun gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh bahan-bahan yang aku nanti mau pakai untuk membuat rujak cuka ya, karena biasanya sih kalau Pak suami itu pengennya tuh dibikinin rujak cuka gitu ya teman-teman pas hari raya. Terus ini juga aku tadi beli 4 bungkus coklato sama 1 bungkus kerupuk udang buat nanti temen makan ketupat. Terus ini aku juga beli 1 buah cukanya, sama ini juga ada santan instan gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya total belanjaan yang aku beli tadi itu sekitaran 100.000.
Terus ini untuk timunnya mau aku cuci dulu, dan ini juga untuk timunnya nanti sebagian mau aku dibikin rujak timun gitu ya teman-teman. Terus sebagiannya lagi nanti mau aku campur sama rujak cuka. Karena sih kalau menurut Pak suami aku sih nggak terlalu suka gitu ya teman-teman. Paling aku tuh yang wajib ada kalau pas hari raya tuh kayak cemilannya bikin manisan kolang-kaling aja. Tapi kalau untuk Pak suami tuh nggak terlalu suka, dia tuh pengennya dibikinin kayak rujak cuka gitu ya teman-teman. Katanya kalau lebaran tanpa rujak cuka tuh kayak ada yang kurang aja gitu. Terus ini togenya biar enggak mudah busuk gitu ya teman-teman, ini aku pindahin aja ke tempat yang terbuka gitu ya, jadi enggak aku simpan di kresek gitu. Karena biasanya toge tuh kalau disimpan terlalu lama juga di kulkas tuh suka busuk gitu ya teman-teman, jadi makanya ini aku pindahin aja ke tempat yang ini biar lebih ke angin-anginkan gitu. Nah, setelah ini aku tuh mau persiapan untuk bikin apa ya, kue yang aku bahan bakunya tuh pakai coklatos bubuk seperti ini ya teman-teman. Di sini aku tuh pakai 4 bungkus atau 4 saset coklatos bubuk. Terus aku pakai juga sama 6 sendok makan margarin. Ini aku pakainya tuh yang Palmia ya. Terus setelah ini juga aku tambahkan sama sedikit-sedikit oh iya, ini aku tambahkan sama susu kental manis dulu. Ini pokoknya aku takarannya tuh aku kira-kirain aja gitu ya teman-teman. Dan setelah ini diaduk-aduk pokoknya sampai tercampur rata semua, dan yang terakhir ini aku tambahkan sama beberapa sendok itu tepung terigu. Ini kalau untuk tepung terigunya sih teman-teman bebas aja gitu ya, tapi yang aku pakai di sini tepung terigu segitiga biru. Ini tadi aku masukinnya tuh sedikit-sedikit karena biar nggak terlalu berat gitu ya pas di adonnya, jadi dimasukinnya tuh dikit-dikit aja. Nah ini tadi untuk adonannya tuh udah kalis, udah tercampur rata, langsung aja ini aku cetak ya teman-teman. Ini juga cukup simpel sih ya, aku cetaknya tuh cukup pakai sendok makan aja, digini-giniin. Jadi ceritanya ini tuh aku mau bikin kue kerang gitu ya teman-teman. Jadi aku lihat di tutorial gitu ya, katanya yang paling simple terus enggak makan banyak bahan-bahan juga gitu. Ya udah aku coba aja, ternyata berhasil ya teman-teman, dan rasanya juga lumayan enak gitu. Terus ini untuk toppingnya aku pakai seres bubuk ini ya teman-teman. Karena tadi tuh aku beli yang crumble yang kayak remahan-remahannya gitu, cuman tuh kebetulan kosong, jadi ini aku pakai seres aja. Nah teman-teman, yang salvox sama oven yang aku gunakan tuh oven jadul gitu ya, itu kebetulan juga punya mamah aku. Pokoknya aku pakai aja yang ada gitu ya teman-teman, yang penting bisa bermanfaat, terus nanti juga hasilnya tuh bisa lebih bagus gitu. Ini aku lanjutin untuk cetak-cetak kuenya ya teman-teman. Ini tuh tadi untuk satu loyangnya tuh udah aku masukin ke oven, jadi ini tinggal satu loyang lagi karena kebetulan itu cuman ada 2 loyang gitu ya teman-teman. Ini juga aku tuh tadi dibantuin juga sama anak aku yang perempuan. Nah ini alhamdulillah udah matang untuk satu cetakannya. Ini langsung aja aku pindahin karena nanti ini untuk cetakannya tuh mau aku pakai lagi. Ya teman-teman, untuk lebaran nanti teman-teman udah pada bikin apa aja nih? Kalau aku sih kebetulan kemarin-kemarin udah nyicil gitu ya untuk isi toples yang lainnya, cuman ini nyusul lagi yang berikutnya gitu ya teman-teman. Jadi ada satu toples yang kurang tuh belum terisi, jadi aku ini gercep aja gitu bikin kue yang satset terus lebih irit juga. Ini tadi aku juga dibantuin sama anak aku ya. Kalau Pak suami itu tugasnya cuman ngomong anak, aku yang balita yang gak bisa diam itu ya teman-teman. Nah pokoknya ini udah hampir selesai gitu ya teman-teman. Ini tuh udah cetakan yang yang kedua gitu ya. Oh yang ketiga, ini tuh cetakan yang ketiga. Terus ini yang matang tuh tadi cetakan yang kedua setelah yang udah aku angkat tadi gitu.
Jadi kebanyakan sih ya aku tuh nggak bikin ya teman-teman, aku cuman beli aja gitu yang udah jadi, karena kalau misalkan bikin tuh kan perlu keterampilan juga ya. Dan sementara aku nggak bisa atau nggak terlalu mahir dalam urusan kayak bikin kue gitu ya teman-teman. Jadi takutnya tuh gagal, ini juga aku tuh nyoba-nyoba gitu ya untuk bikin kue yang ini. Dan hasilnya alhamdulillah lebih baik aja gitu ya teman-teman. Ini pokoknya udah hampir beres semua dan ini tuh tadi aku ngangkat cetakan yang terakhir. Dan ya hasilnya seperti ini, jadi lumayan juga ini udah dapat satu toples gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, makasih ya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.